Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas KD 3.1 untuk kelas 12 SMA, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Jadi di materi kali ini di KD kali ini materinya tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 12. Sekarang sudah sampai pada pembelajaran yang terakhir, tingkatan terakhir sebelum nantinya kalian akan lulus. Semoga kalian semua lulus dengan nilai yang maksimal, amin, dan memuaskan. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran yang baik harus memperhatikan isi dan sistematikanya. Jadi kita harus memperhatikan isi dari surat lamaran yang kita buat dan sistematika, bagaimana sistematika yang baik dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya surat lamaran pekerjaan di sini surat yang mewakilkan diri si pelamar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pelamar tidak akan bisa hadir. Dengan demikian, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis sebaik dan serapi mungkin. Nah, pada kesempatan pembelajaran pertama, kalian akan mempelajari isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi pembelajaran KD 3.1 ini saya bagi menjadi dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama, di video kali ini kita akan membahas tentang isi dari surat lamaran pekerjaan. Di video berikutnya saya akan buat nanti video bagian 2 untuk KD 3.1 ini di pertemuan kedua, yang akan membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Semangat ya. Oke. Jadi ada dua kegiatan pembelajaran tadi sudah saya bahas. Tujuan dari pembelajaran yang pertama ini diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi isi surat lamaran surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah kalian mempelajari video ini, setelah kalian mempelajari pembelajaran pertama ini, kalian diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab, agar kalian memiliki pemahaman tentang isi surat lamaran pekerjaan yang benar. Langsung saja kita akan membahas isi dari surat lamaran pekerjaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya surat lamaran pekerjaan ini surat pribadi yang bersifat resmi, mewakili pelamar. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, nanti saya beri contoh surat lamaran pekerjaan untuk kalian.
Sebelum kita ke sana, mungkin kita pelajari dulu yang pertama itu jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Jadi kita sudah mengetahui tadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita pahami lagi jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi jenis-jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya. Surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Jadi ada dua jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, atau lebih keren disebutnya biasanya dengan istilah kurikulum vitae. Nah, dengan cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Nah, jenis yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang riwayat hidupnya dipisah. Jadi riwayat hidupnya dipisah. Dalam hal ini riwayat hidup merupakan lampiran, bukan masuk ke isi. Jadi riwayat hidupnya terpisah, merupakan bagian dari lampiran. Nah, cara ini disebut sebagai model terpisah. Nah, di dalam prakteknya jenis yang sering dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. 2 kali kerja dalam artian kita harus membuat satu surat lamaran pekerjaan, kemudian kita membuat lagi kurikulum vitae untuk lampirannya. Nah, kalau model gabungan, jenis yang pertama tadi, itu langsung kita buat jadi satu surat lamaran pekerjaan yang kemudian di dalam isinya itu kita selipkan juga riwayat hidup dari si penulis itu sendiri. Jadi itu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah kalian bisa menentukan jenis surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kalian harus mengetahui apa sih unsur-unsur yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, unsur-unsur itu penting untuk kita ketahui agar kita nanti bisa lebih mudah untuk menganalisis isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Ada tiga unsur penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bagian tesis. Tesis ini adalah bagian awal surat. Bagian awal surat biasanya diawali dengan pernyataan umum, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum ini. Nah, jadi pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini biasanya pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, terus beberapa kalimat pembuka dan biodata dari si pelamar itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Terus selanjutnya bagian kedua yaitu argumentasi. Di bagian argumentasi itu kita menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan atau yang menerima pelamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Jadi semua kompetensi, semua kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lamar itu kita masukkan di bagian argumentasi ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Terus kita lanjut ke bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, yaitu bagian penegasan. Bagian penegasan. Ini bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan. Bagian surat lamaran pekerjaan ini berfungsi sebagai penutup. Penegasan ini berfungsi sebagai penutup. Seperti harapan pelamar, harapannya, terus salam penutup, nama dan tanda tangan. Contohnya seperti ini. Nah, simpel aja.
Jadi seperti surat pada umumnya. Oke, kita lanjut ke fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, bagian yang satu ini merupakan bagian penting. Apa sih sebenarnya fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Nah, fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis atau tanda resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Selain hal tersebut, sebenarnya ada beberapa fungsi lagi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama sebagai alat komunikasi, tentu ini salah satu fungsi surat secara umum. Terus yang kedua sebagai bahan pertimbangan, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang menjadi bahan pertimbangan pertama si pelamar ini. Terus yang ketiga sebagai tanda tertulis atau tanda resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Di fungsi umum tadi yang saya jelaskan. Jadi itu tadi berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalau ada yang belum jelas, nantinya kalian bisa tanya-tanya langsung ke saya. Yang sudah punya kontak saya, silakan langsung hubungi saya untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Jadi di materi ini kita akan menganalisis isi dari surat lamaran pekerjaan. Tadi kita sudah memahami jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, ada dua. Yang pertama model gabungan dan yang kedua model terpisah. Jadi kalian nanti kalau membuat surat lamaran pekerjaan boleh pilih salah satu. Kalian boleh menggunakan model gabungan atau menggunakan model terpisah. Terus bagian isinya, isi dari surat lamaran pekerjaannya ada unsur-unsur tadi, 3 unsur itu tadi, tesis, argumentasi, dan penegasan. Jadi itu. Kemudian untuk tugas pada pertemuan kali ini, saya sudah menyiapkan 1 surat lamaran pekerjaan. Nah, ini surat lamaran pekerjaannya. Kemudian kalian analisis surat lamaran pekerjaan ini menjadi kolom. Nah, kalian analisis hal-hal penting yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu tadi. Jadi analisisnya berdasarkan unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Ada tesis, argumentasi, ada penegasan. Jadi bagian mana saja yang merupakan tesis, bagian mana saja yang merupakan argumentasi, begitupun dengan penegasan. Bagian mana yang termasuk ke penegasan. Jadi kalian analisis, kemudian kalian tulis dalam bentuk kolom seperti ini, seperti kolom ini. Nah, ini ya. Jadi itu silakan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian kumpulkan ke saya langsung di grup kelas masing-masing. Kalau ada pertanyaan juga kalian boleh japri saya, boleh tanya via grup, boleh. Saya cukupkan untuk pembelajaran pertama kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari ini bermanfaat dan bisa barokah. Dan semoga kalian masih diberi kesehatan, keluarga juga semuanya semoga masih diberikan kesehatan agar bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.